tadi Bu Darni sempat mengatakan, Mm-mm. gimana dong nanti di akhirat di hari penghakiman melihat Mm-mm. Tuhan? Kan Tuhan kalian azad. Nah, ternyata Bu Darni di dalam Eh, Injil Yohanes Johannes, ya. pasal 5, Itu buku apa, Pak? Apa itu? Buku apa itu? Johannes itu. Tulisan Al-Injil Al-Quran ya? Al-Muqaddas Al-Injil. ini ya, ini Bible Al-Ahdul Bible. Jadid Perjanjian Baru. Oh. Ini Bahasa terjematul Arab. Arabiyah Bahasa minal Arab ya? lugha. Injil bahasa Arab Iya, gitu ya? masa kayak gini Injil. bahasa Madura, Bu, gimana sih? Iya, iya. Biar dijelaskan penonton kan ada di bawah 400-an loh. Nah, iya, Injil bahasa bahasa terjematul Arab. Arabiyah, terjemah bahasa Arab minal lugha al-asliyah al-Yunaniyah, dari bahasa yang asli Yunani. Nah, Johannes berapa itu? ini di Johanna. tunggu dulu, Bu. Ini Lidaril Kitab Al-Muqaddas bi Misra. Jadi ini milik orang-orang Kristen yang ada di Mesir. Hmm. Ya. Nah, Ibu kan tadi bingung tuh gimana dong Tuhan nanti di akhirat. Kan dia Hmm. zat, gak kelihatan. Nah, Injil Yohanes pasal 5 Hmm. ayat ke-26. Hmm. Ya. Ya, ini ya. Li'annahu kama annal abalahu hayatun fi dzatihi. Begitu juga diberikannya Bapak dalam hidupnya sendiri. Maksudnya Bapak memiliki hidup dalam zatnya sendiri. Ini zat ya. Zat ya. Mereka menggunakan zat. Nih. Jadi kalau menurut zat itu bahasa Arab, Bu. Artinya itu eksistensi. Ingat ya, zat itu bahasa Arab. Jadi semua Tuhan, apapun agamanya, pasti akan menggunakan kata zat kalau dalam bahasa Arabnya. Karena artinya itu eksistensi. Li'annahu kama annal abalahu hayatun fi dzatihi. Begitu juga diberikan kepada Bapak hidup dalam dirinya sendiri. Nah, dirinya, eksistensinya itu zat. Ini bahasa Arabnya. Jadi ibu tidak bisa menentang Tuhan, ibu juga zat. Karena orang Kristen di Berapa itu Arab, kitabmu itu muncul? Tahun berapa kitabmu itu muncul? loh ini yang Kitab dipakai muncul ini 2019 masa itu. ini Kristen Arab Alkitabmu itu. sendiri Kristen Arab itu bukan kitab kami memang Iya, kau. tahun Gimana 2019 sih? itu keluar, itu kekeluaran tahun 2019 itu. Lah, Nggak ada zat di kitab kami. kadzalika zat. a'tal ibna aidon antakuna lahu hayatun fi dzatihi. Begitu juga anak diberikan anak hidup dalam dirinya sendiri, zat ini. Pakai zat juga. Hmm. Karena zat itu Ya. artinya eksistensi, bukan sesuatu yang tidak bisa kelihatan, bukan. Zat itu artinya eksistensi. Jadi di dalam Al-Qur'an, Bu Darni, itu ada ayat dalam surah Al-Qiyamah ya, ayat 22 dan 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Di hari itu orang-orang Islam wajahnya akan berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Nanti kita bisa melihat Tuhan di akhirat, Bu. Begitu. Lanjut, Bu Darni. Oke. Nah, tadi kan dikatakan di situ zat. Nah, kalau zat makanya Allah itu zat, dia tidak bisa melihat dan bagaimana dia mau menghakimi. Makanya firman Elohim, firman Yahweh menjadi manusia. Itulah firman Yahweh yang menjadi manusia, itulah hakimnya. Itulah yang menghakimi, begitu. Kalau Elohim itu, kalau Yahweh itu tidak bisa dilihat, dia kan roh. Yahweh itu kan roh. Oh, tadi sudah dijelaskan dalam ayat Ustadz Iya. Najam mengatakan bahwa terlihat, Bu. Enggak, Terlihat. enggak ada terlihat Itu Allah pun itu. yang menjelaskan Allah itu roh. Injilmu dalam bahasa Arab. Bukan. Nah, bukan aku bertanya sama Al-Quran kalian. Kalau itulah hakim. Nah, kalau roh, macam mana cara roh untuk menghakimi? Makanya semua diserahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Yesus untuk menghakimi, begitu. Kalau Allah itu tidak menghakimi karena dia tak tampak. Nah, kami sudah jelas, hakim yang adil bagi kami Kristen adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian tadi, kalau itu jawaban kalian, nanti kalian akan melihat, kan kalian bilang. Tetapi kalian enggak jelaskan bagaimana cara penghakiman di kalian, hanya mengatakan, "Hei Darni, kau sudah melakukan kejahatan, kau begini-begini." Dari mana caranya Elohim Allah itu berkata seperti itu? Sementara dia kan tak tampak, kalian bilang. Allah kalian bilang nggak nampak. Keberadaannya nggak diketahui. Nah, bagaimana caranya dia menghakimi? Kalau kami udah jelas.
Yesus hakim yang adil. Jangan, Iya. tidak ada lagi mau dipertanyakan di dalam Kristen. Udah jelas. Ya, oke. Nah, itu. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya menarik ya, makanya saya ingin menjawab pertanyaan Bu Darni itu ya. Jadi teman-teman sudah menjelaskan, tetapi rupanya sulit atau tidak mau diterima oleh Bu Darni. Nggak apa-apa. Saya mulai tadi dari ada Bapak tadi yang sempat motong bahwa ada bahasa kitab mereka lebih duluan, kitab yang lain belakangan, maka harus dilihat siapa yang duluan itu kemudian menjadi syarat dia benar dan yang belakangan tidak benar. Salah. Ini bukan soal yang mana lebih dulu dan mana yang belakangan. Pertanyaannya mana yang benar, mana yang salah. Kalau orientasinya lebih dulu kemudian menjadi syarat kebenaran, maka Fir'aun lebih duluan daripada Yesus. Gitu. Maka Fir'aun lebih benar daripada Yesus. Kan standarnya salah itu. Kemudian Bu Darni, begini Bu Darni. Ketika umat Islam menjelaskan tentang konsep ketuhanan, ya, itu tidak akan pernah sampai kepada akal orang-orang Kristen yang menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Jangan mengukur itu dengan logika saudara atau dari pandangan dogma gereja yang sudah tertancap dalam pikiran umat Kristen. Tidak terlihat itu bukan tidak ada. Contoh, ya, saya jelaskan Tuhan saya tanpa saya harus menyentuh kitab suci manapun. Gitu. Karena kalau kita menjelaskan tentang konsep ketuhanan berdasarkan kitab suci saya, bagaimana mungkin kitab suci yang mereka imani saja mereka tidak pahami, bagaimana mungkin kemudian kita menjelaskan konsep Tuhan itu dengan kitab suci yang mereka tidak imani. Jadi saya pakai bahasa sederhana yang mudah dipahami. Pertama, tidak terlihat itu berarti bukan tidak ada. Itu yang pertama. Contoh, siapa yang pernah melihat angin? Apa warnanya? Apa bentuknya? Konteksnya tidak terlihat. Kan gitu. Tetapi kita semua manusia ini percaya bahwa udara itu ada. Betapa bodohnya kita ini menjadi manusia. Kita nggak pernah lihat. Tapi kita percaya. Kan gitu. Nah, Tapi angin tidak... sabar dulu. Ini angin bukan soal ini. Iya, sabar dulu bro. Jadi gini. Sekarang kalau konteksnya melihat, siapa yang pernah melihat angin? Nggak ada yang pernah melihat. Kalau angin itu merupakan ciptaan daripada Tuhan, daripada Allah, ciptaannya saja kita tidak pernah lihat, tetapi kita percaya ada. Bagaimana dengan yang menciptakan? Kan gitu. Kalau syaratnya harus dilihat. Nah, kemudian saya masuk pada sesi yang kedua. Ciptaan dan pencipta. Saya nggak mau maksa umat Kristen untuk tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Terserah, sekarapmu aja. Dan saya tidak memaksa orang Kristen untuk percaya Tuhan orang Islam yang kami tuhankan. Tapi syarat ini berlaku. Pertama, yang namanya pencipta, dia harus memiliki dua syarat yang harus berlaku. Yang pertama, pencipta itu dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Syarat yang kedua, pencipta itu dia tidak terikat ruang dan waktu. Ciptaan, dia harus memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia berawal
dan dia berakhir. Syarat yang kedua, dia terikat ruang dan waktu. Ya. Nah, pencipta tidak boleh dijadikan ciptaan, atau dalam waktu yang sama dia juga ciptaan dan dia juga pencipta. Itu merusak akal sehat kita. Karena tidak akan mungkin sama. Terlepas dari iman Kristen yang menyamakan itu, lain cerita. Sekarang mari kita ambil semua yang dituhankan oleh manusia yang mengaku beragama. Kan gitu. Yesus, dia lahir. Maka gugur dia sebagai pencipta karena dia berawal. Kemudian yang kedua, Yesus, dia makan, dia tidur, dia ngantuk, terikat ruang dan waktu. Maka syarat sebagai pencipta, dia tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi Yesus masuk dalam kategori ciptaan. Jadi umat Kristen mau menjelaskan Yesus itu dengan apapun, syarat ini tidak masuk dalam kategori itu. Kan gitu. Jadi sudahlah. Itu yang saya ingin katakan, bahwa tidak terlihat itu berarti bukan tidak ada. Sekarang, bagaimana kemudian Tuhannya Islam itu menghakimi gitu? Karena dia tidak terlihat. Kita semua ini bicara surga dan neraka, siapa yang pernah ke sana? Kenapa kalian percaya ada surga dan neraka? Itu dulu standarnya Bu Darni. Kan gitu loh. Boleh-boleh saja Anda mau menjelaskan tentang konsep Tuhan itu, tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ingin sampaikan bahwa konsep teologi Kristen yang ditawarkan kepada umat manusia pada abad-abad akhir ini, itu sudah tidak lagi berlaku dan ditolak oleh logika sehat. Di semua negara, kekristenan mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Karena apa? Konsep ketuhanannya harus bertentangan dengan akal manusia, atau sederhananya mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka dia masuk dalam kategori manusia yang sangat tidak berakal. Sekian dan terima kasih, silahkan dilanjutkan. Nah, tadi tunggu dulu. Jangan dipotong ya, dokter. Tadi Bapak itu sudah lama, aku juga lah sekarang giliranku. Nah, jawaban belum ada ya. Kita belum lari ke konteks ketuhanan. Kita ini sekarang hakim. Hakim yang adil. Siapa kelak menghakimi manusia? Nah, tadi di tempat umat muslim belum ada jelas aku tangkap bagaimana detailnya caranya penghakiman itu. Nah, tadi saya sudah dengarkan kalian bilang Allah itu tidak kelihatan. Baru berapa menit? Nggak boleh gitulah. Aristo lama kali, aku masih baru 1 menit kok. Aduh, dan ceng lah kalau gini. Nggak ada artinya pun. Ngapain aku di sini kalau aku dipotong-potong? Aduh, nggak sor lah kayak gitu dah. Ya, nggak usah, kita sabar aja teman-teman. Nanti kan ada giliran masing-masing. Aku kujelaskan dulu. Nah, tadi kan dikatakan Allah itu tidak kelihatan. Nah, sekarang kita kan jangan lari-lari satu-satu lah. Sekarang kita kan membahas tentang penghakiman. Itunya yang kita bahas ini. Kalau di Kristen kan udah jelas-jelas dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Siapakah kelak yang menghakimi itu? Kan udah dibilang menghadap kita ke tahta pengadilan Kristus. Dan firman yang telah menjadi manusia itulah yang akan menghakimi kita. Siapa itu? Itulah Kristus. Nah, sekarang Tuhan aja Allah sudah mengatakan di Mazmur 50 ayat 8. Langit memberikan keadilannya sebab Allah sendirilah hakimnya. Kan katanya. Nah, kalau nggak mungkin 2 hakim, satunya nanti hakim. Nah, nggak boleh bertabrakan itu. Tetapi di dalam Mazmur Perjanjian Lama dikatakan Allah lah hakimnya. Nah, makanya diserahkan kepada Yesus.
Yesus itu adalah Trinitas kedua daripada apa? Trinitas itu firman yang telah menjadi manusia. Karena Allah itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Karena dia roh. Makanya semua kuasa diberikan kepada siapa? Kepada Kristus. Makanya dihadapkan setiap manusia ke hadapan Kristus. Ke tahta pengadilannya. Bayangkan itu. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yang mengumpulkan itu yang jelas, yang kelihatan, itulah Yesus, itu di Kristen ya. Tapi kalian, macam mana cara penghakiman untuk kalian? Kan itu yang dari tadi aku mau tanya. Rupanya belum ada jawaban. Begitu loh Pak Dokter. Oh ya, makasih. Ya, gini Bu Darni, tadi kan sudah kita sebutkan ayatnya ya, bahwa di dalam suratul Fatihah saja, Allah sudah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang merajai nanti di hari kiamat, yang menjadi penghakim nanti di hari kiamat. Nah, kalau memang Bu Darni nanti membahas tentang bagaimana konsep dalam penghakimannya saat itu, Islam juga punya literasi Bu Darni. Ini ya, waznul a'mal, timbangan beberapa amal. Nanti kita itu ditimbang amalnya di hari penghakiman itu. Nih, wa ammal waznu, adapun timbangan amal, faqalallahu ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista. Nanti kata Allah, kita akan meletakkan beberapa timbangan secara adil. Liyaumil qiyamati, di hari kiamat, maka fala tuzlamu nafsun syai'a. Di saat itu tidak ada sedikit pun kecurangan. Wa in kana mithqala habbatin min khardhalin, meskipun hanya sebiji sawi pun akan ketahuan, ataina biha, akan kami tampakkan kepada mereka. Bu Darni dulu pernah melakukan apa saja, sekecil apapun akan ditampakkan nanti. Siapa yang menampakkan ini nanti? Nadha'u, ya. Allah sendiri yang meletakkan beberapa amal itu. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami, kata Allah, yang akan menghisap semuanya. Allah nanti yang menghisap sendiri semuanya. Nah, kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis suri, tatkala sangkakala itu sudah ditiupkan. Iya, ini tugasnya malaikat Israfil ya. Fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada istilah keluarga nanti di hari itu. Wala yatasaalun, dan tidak ada orang yang akan saling bertanya. Semuanya memikirkan diri sendiri nanti di hari penghakiman itu. Akan memikirkan diri sendirinya, selamat apa tidak. Maka faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan baiknya itu berat, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Waman khaffat mawazinuhu, kalau timbangan amal baiknya itu ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Dan mereka di mana nanti? Fi jahannam khalidun, mereka ada di neraka jahanam, mereka kekal di sana. Surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai 102. Nah, di sini ada hadis juga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, suatu saat Sayyidah Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suami beliau Nabi Muhammad, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah kalian nanti akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, amma fi thalathati mawadhi'a fala yadhkuru ahadun ahada, ada 3 tempat nanti di hari kiamat orang tidak akan mengingat orang lain, akan hanya mengingat dirinya sendiri. Yang pertama, indal mizan, ketika di hari timbangan. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul, sampai dia nanti tahu bahwa timbangan amal baiknya itu berat atau ringan atau berat. Yang kedua, ada 3 tempat ya, di mana orang nanti akan bingung, memikirkan dirinya sendiri akan selamat apa tidak. 1 di mizan, timbangan amal. Yang 2, wa inda tatoyuris suhuf, ketika amal baiknya nanti sudah diberikan, habis ditimbang, maka total rapot kita selama kita hidup di dunia akan diberikan. Hatta ya'lama aina yaqa kitabahu fi yaminihi aw shimalihi aw wara'a dhahrihi, sampai dia tahu bahwa buku amal dia selama hidup akan diberikan dari sebelah kanan
atau akan diberikan dari sebelah kiri, atau akan diberikan dari belakang punggungnya. Wa indas sirat, dan orang tidak akan mengingat orang lain nanti ketika di sirat. Idza wudi'a baina dhahranai jahannam hatta yajuzahu. Nah, di sirat itu tempatnya itu ada di atas neraka jahanam sampai dia bisa melewatinya. Nah, itu sampai sejelas sedetail ini loh. Dari hadis Al-Qur'an, Allah sendiri yang akan menghakimi nanti. Begitu. Lanjut yang lain. Oke, aku tambahkan lagi nih tentang Bu Drani ini, Bu Drani ini kan. Nah, jadi betul Bu Drani. Ini menurut versi Bible ya, aku bilang kan, menurut Kristen nih. Dan Bu Drani ini dihakimi nanti ini. Ya, dihakimi sama Yesus di versi Bible itu. Apa kata Yesus di Matius 7 itu, 2:3. Enyah kau ni pembuat kerusakan ni. Kau ni tidak dengar omongan aku ya. Dia bilang kan gitu. Tidak dengar, aku dah titipkan tu dengan Paulus. Apa kata Paulus di situ? Di 1 Korintus 14:34-35. Apa dia bilang? Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Dan seterusnya sudah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Kemudian apa lagi? Kau tidak dengar. Dengar dulu, belum selesai nih. Dengar dulu. Di 1 Timotius juga 2:11-14. Apa dia? Seharusnya perempuan-perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan-perempuan mengajar, kan? Bu Drani ini nak ngajar-ngajarkan kita pula. Ya kan gitu. Mak, tak boleh Bu Drani dimarah sama Paulus, dimarah sama Yesus. Makanya Yesus bilang, enyah kau, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kau ni membuat kerusakan. Kau tidak mau dengar omongan aku, dia bilang gitu. Aku dah ngomong-ngomong, aku ni penghakim yang adil, dia bilang kan. Hah? Apa dia bilang? Yesus bilang kan? Dia udah ngomong seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Penghakimanku tu adil, dia bilang. Ya. Jadi Bu Dhani pikirkan lagi Bu Dhani, ya kan? Bu Dhani tu pikirkan lagi ya. Sebab mereka tidak dibolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya. Tanya dengan suami kau ni. Kalau tidak boleh, kalau tidak boleh kita. Okey, lanjut. Oke ya. Nah, Bapak juga termasuk salah di situ. Perempuan itu banyak kegunaannya di dalam jemaat-jemaat. Contohnya, perempuan itu harus mengajar orang-orang muda, kata Paulus. Mana ayatnya? 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu beroleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita itu disuruh mengajar. Kalau nggak ada perempuan-perempuan yang sudah berumur, contoh kayak ibu ini umur 50 tahun, ibu ini harus mengajar yang lebih muda dari aku. Tetapi yang maksud Paulus di situ, perempuan tidak boleh mengajar itu kalau dia pemimpin di gereja, maksudnya itu nggak boleh ya. Kalau masih ada pria lelaki yang tangguh, yang mampu, seharusnya baiklah dipilih laki-laki, jangan wanita, begitu loh. Nah, kalau perempuan maunya kalau di gereja itu sekretaris, mencatat dan menyapa tamu-tamu, bekerja untuk di dapur. Nah, itu membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di ibadah itu, gitu loh perempuan. Tapi kalau nggak ada laki-laki lagi yang diandalkan, sudah boleh sekarang perempuan maju ke depan. Nah, begitu. Sekarang melanjutlah kita ke hakim, ke penghakiman tadi. Nah, itu versi di tempat teman-teman muslim, ya kalau ada seperti itu penghakiman, ya itu kan iman masing-masing. Nah, kita harus menjelaskan, karena banyak yang mendengarkan pada saat ini ada 545 orang. Jadi kami juga di Kristen itu tadi sesuai dengan dalil, karena yang akan menghakimi itu adalah berarti dia, kita lihat wujudnya. Nggak mungkin angin menghakimi manusia, kan? Hanya berbicara dia, Dearni Simatupang katanya, kau telah melakukan kejahatan, tapi nggak nampak hakimnya itu, nggak ada, hanya suara angin. Kayak seperti kita bilang kan, Allah itu kan roh, tak nampak kalau di Kristen. Kalau di Islam, Allah itu zat,
nggak kelihatan, kan seperti itu. Nah, kalau kami di Kristen, makanya diberikan segala kuasa kepada siapa? Kepada firmannya Elohim itu. Firmannya Elohim yang telah menjadi manusia, itulah nanti hakim yang adil, penguasa untuk menghakimi. Dan ada ayatnya, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, katanya. Itu Yesaya 66 ayat 16. Nabi Yesaya ini ribuan tahun ya, sebelum nabi-nabi yang lain, sudah ribuan tahun Nabi Yesaya ini sudah dicatatnya di dalam Yesaya 66 ayat 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Berarti dia harus menampakkan dirinya untuk menghukum kita. Macam mana angin menghukum? Kan enggak ada kan. Mana mungkin angin atau yang roh-roh yang tak tampak untuk menghakimi kita. Tidak, dia harus nyata nanti. Karena di dalam Alkitab kami sudah dikatakan, dia akan menunjukkan wajah sebenarnya, wujud sebenarnya. Nah, kalau di kami, wujud dari sebenarnya Elohim itu adalah Yesus. Itulah wujudnya. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah wujud daripada Allah itu. Nah, dialah nanti hakim yang adil di kami orang Kristen. Jadi umat Kristen sudah harus yakin dan percaya. Jadi sebelum hakim itu menentukan nanti kelak penghakiman, baiklah kita di dalam hidup ini sambil menunggu kedatangan penghakiman itu, baiklah kita apa? Melakukan semua kehendak-kehendak Bapa. Tetapi kami orang Kristen di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, siapa yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman atas kami. Contoh ke Ibu Darni. Ibu Darni ini melakukan semua kehendak Bapa di dalam dunia ini. Nah, begitu Ibu Darni mati, Ibu begitu nanti Yesus datang, aku diangkat langsung ke surga, nggak ada penghakiman atasku lagi. Gitu contohnya kalau kami Kristen ya. Tetapi kalau Ibu melakukan segala bentuk kejahatan, nah itu yang belum diangkat. Dia masih dibiarkan untuk dia apa? Dihakimi. Dan hanya kasih karunia Yesuslah nanti yang menyelamatkan itu. Kemana dia ditentukan Yesus? Dicampakkan ke api neraka bersama iblis dan nabi-nabi palsu. Nah itu Yesuslah nanti yang menentukan. Nah kami sebenarnya udah enaknya orang Kristen. Di dalam Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atas kami. Nah, jadi kami sebenarnya sudah enak sekali, tinggal melaksanakan apa yang dia perintahkan. Begitu kami mati, kami sudah terangkat kemana? Ke tempat kerajaan surga bila dia nanti datang, nggak ada penghakiman. Nah, itu enaknya kami Kristen. Nah, itu silakan. Enak tenan. Enak tenan. Iya. Sudah? Iya. Oke, sudah silakan. Oke, saya izin teman-teman ya. Menarik ini. Izin Ustadz Wafi, rupanya ada guru saya ini. Gus Subandi Sukoco. Yes, Keren udah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat izin ya? Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Saya tak belajar mendengar. Ya. Masya Allah. Begini Ibu Darni ya. Saya mulai dari mana ya? Saya mulai begini. Sebodoh-bodohnya umat Islam, sebodoh-bodohnya, seumur hidup dia tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan hal-hal kebaikan. Tetapi ketika ditanya mereka, siapa Tuhanmu, hai orang bodoh? Mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sepintar-pintarnya orang Kristen, dia kuliah sampai ke luar negeri teologi, pulang ke Indonesia bawa gelar S1, S2, sampai di sini mereka masih bertengkar tentang konsep ketuhanan dan konsep penghakiman itu. Ya. Jadi masih cakar-cakaran, masih ribut gitu loh. Ibu Darni ini seorang Advent kalau saya nggak salah. Jadi begini Bu Darni, ketika Ibu Darni menceritakan tentang Yesus bla 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 begini, yang konsep itu belum ada kesepakatan dan masih cakar-cakaran di dalam konsep Kristen, Ibu bawa ke sini, nggak laku Bu. Itu yang pertama. Yang kedua gini, inilah hebatnya teman-teman ini dari teman-teman Kristen.
Sekarang saya jelaskan Bu ya. Zat dan the zat itu dua hal yang berbeda. Kalau yang dimaksud zat ada D-nya di belakang, itu dari bahasa Arab. Maknanya lebih dalam kompleks, terutama dalam konteks agama, mengacu pada substansi atau entitas. Ingat baik-baik Bu. Nah, zat berasal dari bahasa Indonesia Bu Darni. Maknanya lebih umum, digunakan dalam konteks sains dan fisika, mengacu pada bahan atau materi. Jadi dua hal yang berbeda gitu loh. Nah, lagi-lagi gini Bu Darni. Ibu Darni berbicara tentang Yesus ini Tuhan dan lain sebagainya, berangkat dari surat Roma dan ini banyaklah gitu kan. Roma itu surat-surat Paulus. Siapa Paulus? Paulus ini adalah pelaku kejahatan, penghina, tertuduh sebagai penghina ajaran Yesus. Dan di dalam iman kekristenan diakui dan diimani Paulus sebagai pembunuh pengikut Yesus. Jadi Paulus ini adalah pengkhianat ajaran Yesus. Soal itu diimani sebagai seorang rasul dalam iman Kristen, lain cerita. Itu fakta, berbicara seperti itu. Gitu loh Bu Darni. Nah, gini, yang saya heran itu, Ibu Darni mengkritik tentang konsep Tuhan agama lain. Islam, kenapa kemudian mengkritik iman Kristen tentang manusia yang bernama Yesus? Karena Islam itu beriman kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dan dari 25 nabi yang diutus, satu diantaranya adalah Nabi Isa atau Yesus. Kami beriman. Nah, ketika Yesus ini dijadikan Tuhan oleh umat Kristen, maka kami terpanggil mengkritik dan mempertanyakan bagaimana kemudian nabi yang kami muliakan ini ya kemudian dituhankan oleh umat Kristen. Nah, berbeda dengan umat Kristen. Berbicara tentang konsep Tuhan yang kami imani, Nabi Muhammad dan Al-Quran, itu tidak diimani oleh Bu Darni dan teman-teman Kristen. Lalu pertanyaannya, urgensinya apa? Mereka tidak imani, mereka kritik. Kalau kami kritik tentang Yesus karena kami imani dia sebagai nabi dan 100% manusia tanpa campur 100% alkohol. Gitu loh. Nah, jadi dalam konteks diskusi kita ini, tolong jelaskan kepada kami bagaimana kemudian Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen berdasarkan data dan petunjuk dari kitab suci Ibu Darni. Jangan menjelaskan sesuatu yang hanya berdasarkan dogma dan akal-akalan Bu Darni. Gitu loh. Nah, jadi intinya kalau Trinitas, ajaran ketuhanan Yesus itu masih cakar-cakaran di dalam iman Kristen. Denom satu katakan denom yang itu bidat. Ya kan? Oneness. Banyaklah. Dan itu tidak pernah ini cakar-cakaran tentang konsep Tuhan. Jadi tidak usah jelaskan itu kepada kami, ya. Jelaskan saja itu kepada internal kekristenan. Kalau sudah final, sudah mendapatkan jawaban yang sepakat, baru bawa ke kami gitu loh. Nah, kira-kira itu Bu Darni yang ingin saya sampaikan, bahwa seberapa hebat pun Bu Darni menjelaskan tentang Yesus, bagi kami dogma yang Ibu Darni bawa ke sini itu tidak masuk di akal kami. Dan sesuatu yang tidak masuk di akal kemudian kita paksakan, itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada sesuatu yang sangat bodoh menurut saya. Nah, itu mungkin kira-kira. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Oh, oke. Tadi kan Bapak bilang jangan bawa doktrin, jangan jelaskan kepada kami kayak mana tentang di agama Islam kan gitu. Terus ngapain kalian undang aku datang ke sini kalau nggak ada artinya aku sini penjelasan? Satu. Yang kedua, kenapa di Kristen masih ada denom-denomnya yang bermacam-macam? Ada yang oneness, ada yang trinitas, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ya,
di akhir zaman dan ke depannya ini kitab suci akan banyak orang menyelidikinya. Ditulis di dalam Daniel. Makin banyak nanti orang harus ini harus diselidiki. Karena ini kebenaran. Kalau yang palsu nggak perlu diselidiki, orang udah palsu. Nggak ada buktinya yang palsu. Mana ada direbutkan orang? Nggak ada. Tetapi yang direbutkan itu adalah yang asli, yang original. Itu yang berusaha setan menghancurkannya. Begitu juga lah Alkitab kami ini. Alkitab ini sudah sejarah. Sejarah mulai kejadian penciptaan langit dan bumi, tentang kejadian manusia pertama, dan sejarah tentang para nabi, dan sejarah tentang akhir zaman nanti, pewahyuan akhir zaman. Jelas tertulis di dalam Kejadian sampai Wahyu. Nah, jadi ngapain aku datang kemari? Karena aku diundang. Kalau aku nggak diundang, ngapain pula aku ikut campur dengan urusan seperti ini? Nah, tetapi kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi, aku jawab sesuai dengan imanku. Nah, kalau kalian mengatakan nggak cocok ibu mau membahas seperti itu di sini, jadi ngapainlah kita diskusi? Baguslah aku di rumah tadi aku nyanyi-nyanyi. Udah nggak tegang sarapawa. Di sini kalian kira nggak memakai tenaga yang energik. Di sini harus memakai AQ 200 sebenarnya untuk melawan kalian. Tetapi aku AQ-ku di bawah 80-nya masih AQ-ku. Tetapi namanya sudah penginjilan. Apa yang kuinjili itulah imanku. Kalau kalian menginjili iman kalian silakan. Nah, disitulah ada diskusi. Tapi kita jangan saling menghujat. Tidak boleh saling menghujat. Itu bukan diskusi namanya. Itu mau perang. Yang seperti itu. Berperang nggak di sini, berperang di lapangan. Bawa senjata, bawa golok, bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan, keluar darah. Nah, itu kalau mau berperang. Tapi di sini kita mau berdiskusi tentang keimanan kita masing-masing. Nah, kalau itu nanti kuterangkan, ya silakan. Siapa yang mau dengarkan, silakan. Yang enggak, ya enggak. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian terangkan kepada aku, kalau ku terima, berarti aku mengikut kalian. Kalau masih aku bertahan di dalam imanku, ya biarlah. Kan gitu kan, Pak? Iya kan, Pak Naja? Silakan. Siap, Bu Darni, Semangat, Masya Bu Darni, Allah. semangat. Iya. Mantap. Jadi Jadi memang ada ranah itu ya, ranah yang dibicarakan itu ada yang ranah keimanan. Tapi ya bisa diilmiahkan nanti ya bisa juga. Ada yang ranah memang nggak bisa diotak-atik. Contoh, saya itu paling menentang ketika ada orang menjunjung tinggi toleransi, tapi sampai menabrak akidah. Nah, ini toleransi yang gabrul ya. Contoh, di dalam Islam kita dilarang keras untuk mengikuti event-event perayaan yang berkaitan dengan ketuhanan umat Kristen. Nah, itu kan diharamkan keras itu. Nah, begitu juga Bu Darni. Pasti Bu Darni kalau disuruh sholat Jumat bareng sama saya di masjid hari Jumat, tidak mungkin mau. Ngapain sholat Jumat kan gitu. Memang ada ranah-ranah yang memang kita itu dibatasi oleh pagar yang besar tanpa menyentuh. Tetapi itu bisa didiskusikan ya, bisa diilmiahkan. Seperti Bu Darni menganggap bahwa Yesus ini Tuhan dan dia adalah anak Allah dan dia adalah firman yang nuzul ke muka bumi. Nah, doktrin itu adalah keimanan Bu Darni. Karena apa? Saya tidak akan pernah beriman kepada doktrin semacam itu. Karena begini Bu Darni. Di dalam Islam itu, Bu Darni, menentukan kabar yang pasti benar itu melalui dua jalur. Kabar itu bisa dikatakan benar atau tidak, itu harus ada dua jalur. Yang pertama adalah khobarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat, itu sudah tidak akan bisa dibantah. Yang kedua adalah khobarul mutawatir, kabar yang ramai disahkan oleh orang secara teliti. Nah, sedangkan kabar mengenai Yesus ini kan masih simpang siur Bu Darni.
Maksudnya simpang siur begini. Penentuan Yesus disebut dengan Tuhan, tapi di sisi lain disebut dengan manusia, itu sejauh ini kita anggap hanya sebuah kalimat yang ngeles, Bu Darni. Kenapa ngeles? Giliran dia lemah, dikatakan ini kemanusiaannya. Giliran dia lagi kuat, lagi bermukjizat, ini ketuhanannya. Berarti kan Yesus tidak bisa mengaktifkan kapan saja sisi keilahian yang ada dalam dirinya. Dia tidak bisa berkuasa, padahal dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Tetapi dia seolah-olah tidak bisa mengaktifkan apa yang dia mau. Sisi keilahian yang ada pada dirinya gitu loh. Makanya kalau saya telusuri dalam Konsili Kalsedon ya, ketika Konsili Kalsedon itu diadakan untuk menolak paham Eutikus. Nah, di sana kan akhirnya ditetapkan tuh Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sebelum Konsili Kalsedon belum pernah saya dengar, Bu Darni, ada bapak-bapak gereja yang meyakini bahwa Yesus itu separuhnya Tuhan, separuhnya manusia. Begitu. Monggo Pak De Subandi, tafadhol ditambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Untuk Bu Darni, itu Yesus menghakiminya di mana itu? Di dunia, di mana? Kalau lihat ceritanya Bu Darni itu di akhirat nanti gitu ya? Atau gimana? Hakiman ya di dunia lah. Kalau di surga kan tempat orang yang sudah diselamatkan. Iya, berarti itu Yesus menjadi hakim di dunia begitu. Iyalah. Jadi siapa lagi hakim yang adil? Siapa lagi yang menghakimi? Hanya dialah. Hanya Tuhan itulah yang berhak menghakimi kan? Begini Bu Dani, maksud saya nggak tanya itunya. Saya tanya lokusnya. Lokus deliktinya itu di mana menghakimi itu loh. Apanya? Tempatnya gitu? Iya, lokus itu baru ada. Baru Simatupang. Ini aja Bu. Medan. Medan ada. Halak Siantar doang. Medan. Sumatera Utara, Medan. 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 Arah Medan, Pancur Batu. Pancur Batu dah. Songoni Darni. Yang aku tanya itu tempat, lokus. Lokusnya itu di mana Yesus menghakimi? Ya, itu nanti diserahkan kepada hakim yang adil di mana kita mau dibawa. Kan Ibu tadi bilang nanti. Kalau nanti kan berarti Iya. bukan di dunia toh. Di dunia lah kita penghakiman itu loh. Masa di surga penghakiman? Terus Ibu sudah dihakimi belum? Ya sekarang belum. Kapan dihakiminya? Kan kita nggak tahu. Penghakiman itu kan hanya Yesus yang tahu. Dia yang menentukan kapan dia mau datang menghakimi kan? Iya. Siapa yang sudah dihakimi? Yang sudah dihakimi belum ada kan? Belum ada terjadi penghakiman. Lah iya berarti kan bukan di dunia toh? Loh, di dunia dong Pak, penghakiman. Nanti dia yang menentukan kapan dia mau datang menghakimi. Hanya kita berjaga-jaga, dikatakan di dalam kitab suci ini. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39. Kan katanya, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilanku, pengadilan Yesus. Nah udah kalau sudah ada tercatat di situ, ya udah nanti kita tunggu aja kedatangan penghakiman itu. Yang jelas agar kita tidak kena penghakiman itu, marilah kita ikuti peraturan-peraturannya. Apa itu? Itulah 10 hukumnya itu. Nah, 10 hukumnya itulah yang harus kita turuti dan kita beriman kepada Yesuslah juru selamatmu dan Tuhan dan juru selamatmu. Dan nanti kasih karunia Yesuslah yang menentukanmu selamat atau tidak. Begitu kalau kami di Kristen. Iya Bu, yang saya tanyakan itu sebetulnya tentang hati. Gini lagi lah. Menurut Ibu Yesus itu hakim yang sesungguhnya atau gimana? Iyalah, kan ada ayatnya. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Emangnya ada dua kelak menghakimi manusia? Kan enggak. Dan lagi tunggu, dan enggak ada juga ayatnya yang lain yang mengatakan bahwasanya Yesus yang akan menghakimi atau Musa akan menghakimi atau Daud atau Abraham, enggak ada dicatat. Iya, Dan kita berbicara sesuai dengan dalil kan Pak?
Iya, boleh saya bicara dulu, Bu? Boleh. Yesus itu menghakimi itu atas perintah atau memang dia yang hakim? Kan begini, akulah Allah penebusmu, kan kata Allah, kata Elohim di dalam Yesaya, kan Yesaya 43 ayat 10, 11 dan 13, kan dibilangnya kayak gitu. Tapi kan gak Allah itu yang turun kan untuk menyelamatkan, untuk menebus manusia. Siapa yang turun? Firman-Nya, firman Elohim itu yang turun menjadi manusia sesuai dengan data Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman-Nya itulah yang turun untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang menebus kita, Yesus itu. Firman-Nya Elohim itu. Ah, itu dia. Kita Nah, kan jadi sekarang hakim itu kelak, ya Yesus itu hakimnya. Dan ada ayatnya. Nggak boleh aku ngarang-ngarang. Nggak pun ada ayatnya berani aku membilang Yesus hakimnya. Ini ada ayatnya, catatannya ada. iya, Bu. Ya, gini, Bu. Tolong perhatikan pertanyaan saya supaya Ibu fokus nggak kemana-mana. Pertanyaan saya itu, Yesus itu menghakimi itu atas dasar apa, memang dia itu hakimnya atau dia diperintahkan untuk menghakimi? Gitu loh. Nggak ada diperintahkan. Itu sebenarnya Yesus ini kan udah kita bilang, kalau kami ya di pelajaran kami Kristen, Yesus itu adalah firman Allah, Trinitas yang kedua ya, firman Allah yang turun ke bumi ini untuk misi penyelamatan dan misi penghakiman pun semua Yesus yang mengadakannya dan ada Iya. dalilnya. Ibu, Terus tolong perhatikan, Bu ya. Yesus kan menghakimi. Kita setuju toh? Yesus ya. Pertanyaan saya, Yesus menghakimi itu A, memang Yesus itu sebagai hakim sejati atau Yesus diperintahkan untuk menghakimi? B, nah, Ibu pilih mana? A atau B? Terus coba Bapak dengarkan ayat ini. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Kalau udah kayak gitu katanya, apalah itu? Menurut Bapak apa artinya itu? Iya, Ibu, saya setuju. Kan kita Ya sudah. setuju. Sebentar, Bu. Ya Sebentar. udah, nah gini, udah, tunggu. Kita udah 5 kali. Nah, dari jawabanku sebagai aku Kristen, itulah jawaban saya. Yesuslah hakimnya, enggak ada yang lain. Nah itu. Iya, saya kan setuju, Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya setuju. Yesus Ya menghakimi, udah. oke, saya setuju ya. Oke. Iya. Pertanyaan saya, Yesus itu menghakimi itu atas kuasa dia sendiri atau dia diberi kuasa untuk menghakimi? Sudah, saya rubah supaya Ibu paham. Oke, udah tahu aku maksud Bapak itu, karena kan ada bapaknya kan gitu, ada bapaknya. Tetapi kami juga di dalam doktrin kami mengatakan Trinitas itu adalah 3 tapi 1, bukan 3 Tuhan kami, tetapi Trinitas itu adalah Allah Aduh, Yahweh. Bu, gini, Tunggu, Bu. enggak, dia Bu, harus ke Bu. situ, harus Nggak ke bisa, situ Bu. baru Kita tidak berbicara Trinitas, kita bicara. harus. Nah, kalian kan sekarang Moderator, siapa mana Yesus itu? moderator? Kan gini, siapa Yesus itu? Apakah dia diberi kuasa? Kan begitu selalu kalian bertanya. Ini Nah, gini, kujelaskan, Bu. Kita nanti kalau ada waktunya kita bicara Trinitas, monggo. Kita ini berbicara hakim, jadi ada constraint, ada batasan. Kalau Iya. kita nyusun karya ilmiah itu tentang hakim, yang hakim saja. Saya hanya tanya, ya, Yesus menghakimi kata Ibu, oke, saya terima, ya. Pertanyaan saya, Yesus menghakimi itu atas otoritas dia atau dia diberi otoritas? Iya, tahu aku. Waktu dia berkata itu, dia mengatakan penghakimanku tidak datang daripada aku, tetapi datang dari dia yang mengutus aku. Kan katanya kan. Oke, Nah, setuju. tetapi kalian Enggak. kan, tunggu dulu. Belum. Saya belum dikasih kesempatan, Ibu. Ibu percaya ayat itu kan? Ya pasti dong. Berarti yang punya kuasa menghakimi siapa? Kan sudah dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bukan dikatakannya Elohim akan datang ke dunia untuk menghakimi. Enggak ada kan ditulis Ibu. seperti itu. Iya, Ibu. Aku sudah nggak keberatan Yesus menghakimi. Iya, oke. Ya, Iya. oke ya, Yesus menghakimi ya. Pertanyaan saya, kuasa penghakiman itu milik Yesus atau Yesus diberi kuasa untuk menghakimi? Milik Yesus karena dia adalah bagian daripada yang keluar daripada Elohim. Jadi itu milik dia, penghakiman itu. Milik Oke. Yesus. Saya ulangi ya. Berarti Ya. menurut Ibu, Yesus itu memiliki kuasa untuk menghakimi, gitu?
Yes, sesuai dengan data, bukan menurutku. Sesuai dengan Yohanes 9 ayat 39. Yesuslah yang akan menghakimi dunia. Titik. Bu. Bukan aku yang bilang. Ibu, Ada data, dalil. sebentar Bu. Ibu ini gimana ya? Yohanes 9 itu menyatakan Yesus menghakimi dan aku sudah setuju. Yang aku permasalahkan, kekuasaan menghakimi itu menyatakan sebetulnya ada orang lain yang berikan. Karena dia, tunggu, karena dia sudah turun ke bumi, tentulah dia kuasanya. Iya Bu, iya Bu ya. DPR itu punya kuasa nggak Bu? Aduh, jangan sama-sama DPR dengan Yesus. Beda, jauh. Kan ini adalah kan gini, Ibu baca Yohanes 5:27, saya mau dengar. Ayo. Baca dong. Nanti nanti Apa Ibu? itu lah membaca. Itu. Songon itu ate. Biar jelas. Idokon Yohanes 5:27 ate, idokon songon nih. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Berarti Yesus itu sebetulnya tidak punya kuasa, dia diberi kuasa untuk menghakimi gitu loh Bu. Nah, sudah. Kenapa Yesus yang diberi kuasa? Karena dia yang turun ke bumi. Tetapi Elohim itu adalah roh yang tidak bisa kelihatan. Makanya firman-Nya itulah yang turun ke bumi. Itulah yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Udah mengerti? Itu saya terima Bu, itu saya terima. Udah. Begitulah dasar. Tapi begitu. Tolong dipahami. Kalau Yesus tidak diberi kuasa sama Bapaknya, dia bisa menghakimi nggak? Nggak bisa seperti itu. Kami nggak bisa ngikuti kalian. Enggak. Ini loh Bu, teksnya saya baca ya Bu ya. Yohanes, kita kan harus tunduk terhadap teks ya. Ibu kan penginjil ya. Songon nih. Yohanes 5, yang lain coba buka. Nanti jangan-jangan saya salah kutip gitu loh. Yohanes 5:27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Berarti kan otoritas menghakimi itu bukan punya Yesus. Yesus punya karena diberi oleh Bapa. Berarti sebentar Bu. Oke. Berarti kan hakim sesungguhnya itu adalah Bapa. Yesus hanya eksekutor gitu loh Bu. Jadi jangan pernah Ibu berpikir Yesus itu punya otoritas menghakimi. Enggak. Dia diperintah oleh Bapa. Jadi dia hanya eksekutor menghakimi. Otoritas menghakimi itu punyanya Bapa, diberikan ke Yesus. Kalau kita mau tunduk terhadap Yohanes 5:27. Tapi kalau Ibu mau menentang ayat ini ya saya nggak bisa paksa. Bukan menentang, hanya kalian tidak mengerti. Bukan sama seperti Al-Quran. Pasti ada hadisnya, ada tafsirnya. Oh, bukan begitu. Kalian bilang juga sama kami. Ini tafsirnya, begini, bukan yang itu. Ini tafsirnya, ini hadisnya. Kan gitu juga kalian. Nah, kami pun Alkitab ini seperti itu. Memang dicatat seperti ini. Tunggu dulu ya. Dicatat di tadi Yohanes 5 ayat 26. Tapi kita baca 26, tadi kan 27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, dalam dirinya ya. Udah sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, kenapa? Bu, garis bawahi, diberi lo ya. Iya. Diberi. Yesus itu diberi, kalau nggak diberi dia punya nggak? Kan sudah saya bilang, kenapa enggak Allah sendiri yang turun untuk menghakimi? Kenapa tidak Allah sendiri turun menghakimi? Karena dia adalah roh, tidak tampak dan tidak kelihatan. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Tunggu. Sebentar. Selesai Jangan dulu, ini kalau sudah ini pelajaran kami, no komen kalian. Kalian nggak boleh komen, hanya kalian bertanya boleh. Kalau udah 3 kali ku jawab, jangan lagi sampai 10 kali, bosan. Nah ini terakhir. Kenapa Yesus? Kenapa diberikan kuasa? Yes, tadinya kan Allah, kalau kalian bilang kan Allah yang akan menghakimi. Allah yang akan menghakimi, ya kan? Tetapi macam mana Allah menghakimi sementara dia tidak kelihatan? Nah, sama seperti kami juga. Kenapa tidak Allah itu tidak turun menghakimi? Karena dia adalah roh yang tidak tampak dan tidak kelihatan. Maka diutusnya lah firman-Nya. Firman-Nya lah yang diturunkan menjadi manusia. Itulah yang akan menghakimi dunia. Gitu dia. Nah, Bu, Ibu nggak usah bolak-balik, saya sudah setuju. Enggak boleh. Harus ke situ larinya supaya mengerti. Kalau enggak seperti itu kalian nanti
nanti Saya banyak kan pertanyaan. setuju dengan yang Oke, Ibu oke. sampaikan. Kan Sudah. nggak ada masalah toh. Saya setuju toh. Oke lah, udah capek. Udah capek. Aku kalau udah 5 kali ku jawab, Tidak lalat dengan diulang-ulang, nyerah sabar aku, dulu nyerah. Ibu. Marah. Onang songoni, Nyerah. dang boy do songoni, dang boy do Dah. songoni. Saya main nggak 5 kali dah, Bo. Ang Loja ngata kau. pa di pasar bata ini ikut bete ini. Oh, Ya. Enggak. Enggak ketemu. Iki dolorku, tapi ndak nen. Ibu Simatupang ya? Iya. Iya. Aku Tagalog do. Baik do. Wah. Tapi logat itu kayak logat Jawa. Iya, karena aku pejabat peranakan Jawa Batak. Iya, iya. Coba nih ada. Nih, kita lanjut Ibu ya, kita lanjut. Ini kan kita diskusi Bu ya. Udah lah itu, udah loja aku. Udah 5 kali ku jawab, malas dah. Oh iya, iya. Ibu, maafkan saya kalau ada salah-salah ya. Oke, Enggak, oke. enggak marah aku, cuman kadang kalau udah lewat dari 5 kali udah jenuh aku. Loja, Oke, oke, tegang leher apaku ini, suaraku. Iya, iya. Oke, terima kasih. Mulai teh godang Tuhan Muna sudah teh. Saya kembalikan Oke ke lah. moderator kalau gitu. Monggo silakan Pak moderator atau Kang Sugi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak Bang Handi bicara? Kan bisa di aris itu. Oh iyalah, memang jauh nanti ya, jadi agak kecil. Ya udahlah, si Roma dengar-dengar suara si Ani aja dulu. Ya Roma. Atau gini, atau Roma hanya memberikan koin aja dulu sama si Ani. Oh, ya. Enggak lah, ecek-eceknya itu bukan, supaya dia juga terhibur di situ. Acara apa kalian di situ, dokter? Halo, 1 2 3 cek. Halo dokter. Ya, halo. Acara apa kalian di situ? Rame? Acara duka cita. Duka cita. Oh. Oh iya, Ibu dari saudara kita meninggal. Oh, turut berduka cita juga. Mualaf. Oh, Ibunya mualaf. yang Kristen Advent meninggal. Kristen Advent. Iya. Aku merinding. Aku kalau udah dibilang Advent merinding, Pak. Merinding. Janganlah kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Janganlah. Luga. Selamat malam itu Luga. Luga benaran.